Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sedang hot. Kali ini di mana Bank Dunia atau World Bank sudah memperingatkan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, bahwa ada potensi krisis keuangan, kemudian resesi global yang akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bank Dunia memperingatkan potensi terjadinya resesi global dan krisis keuangan di negara berkembang pada tahun 2023. Penilaian ini berdasarkan kebijakan bank sentral di seluruh dunia yang telah menaikkan suku bunga acuan sebagai respon terhadap lonjakan inflasi. Studi Bank Dunia menyebutkan langkah bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga acuannya di sepanjang tahun 2022, di mana kesabaran kebijakan moneter antar negara yang sebelumnya belum pernah terlihat dalam 5 dekade terakhir ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2023. Namun demikian, kebijakan yang ditempuh dalam rangka penanganan lonjakan inflasi ini justru dinilai dapat memperparah dan memperketat kondisi keuangan serta dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia juga menilai kenaikan suku bunga acuan bank sentral dan berbagai kebijakan yang ada masih belum cukup untuk membawa inflasi global kembali kepada tingkat sebelum pandemi COVID-19. Bahkan bank sentral mungkin perlu menaikkan suku bunga hingga 2 poin persentase untuk menekan inflasi global. Presiden Grup Bank Dunia David Malpass mengkhawatirkan tren perlambatan ekonomi ini akan berlanjut dengan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan masyarakat di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang. Malpass menambahkan untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, para pemangku kebijakan harus menjaga stabilitas mata uang dan mendorong pertumbuhan lebih cepat. Arah kebijakan suatu negara harus mengalihkan fokusnya dari pengendalian konsumsi menjadi meningkatkan produksi. Dari Jakarta, tim liputan IDX. Baik pemirsa, berikutnya kita akan sampaikan infografi terkait dengan pergerakan inflasi di Indonesia. Inflasi yang telah menjadi momok banyak negara di dunia, bahkan negara maju pun kewalahan mengatasi lonjakan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan di masing-masing bank sentral. India yang menjadi kekhawatiran Bank Dunia terhadap potensi terjadinya krisis global dan juga krisis keuangan di tahun depan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah pergerakan inflasi secara tahunan. Kita lihat pergerakannya dari Desember tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 ini. Itu dia pergerakannya terus melaju ataupun trennya mengalami penguatan. Dari Desember 2021 1,87% untuk inflasi kita secara tahunan, kemudian terus menanjak hingga tertinggi di bulan Juli 2002 lalu 4,94%. Kemudian Agustus terjadi deflasi secara bulanan sehingga membuat ada sedikit penurunan dari laju inflasi secara tahunan menjadi 4,69%. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan suku bunga acuan. Ini adalah respon juga yang akhirnya dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia setelah menahan cukup panjang dari pergerakan 7-day reverse repo rate kita 3,5%. Ini rezim suku bunga rendah yang akhirnya berakhir pada 23 Agustus lalu naik menjadi 3,75% untuk merespon pergerakan inflasi yang nyaris menyentuh 5% secara tahunan. Dan berikutnya, selain Indonesia, sebenarnya banyak negara yang mengalami lonjakan inflasi bahkan di atas 50%. Ini seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada Lebanon dengan suku bunga acuan
7,75%, tapi lonjakan inflasinya hingga 211%. Kemudian Sudan 192%. Kemudian suku bunga acuannya ditetapkan 23,8%. Sementara Zimbabwe ini juga yang sempat menjadi perbincangan hangat, bahkan inflasi 192%, tapi suku bunga acuannya sudah sampai dengan 200%. Kemudian ada Venezuela 167%, Turki 78,62%, Argentina 64%, kemudian Suriname 59,8% dan Sri Lanka 54,6%. Ini rentangnya dari April sampai dengan Juni 2022. Ya, lantas setelah memberikan statement begitu ataupun memberikan warning terkait dengan potensi adanya resesi global dan krisis keuangan di negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi yang baru saja berkembang begitu, ada rekomendasi yang diberikan oleh Bank Dunia juga untuk mengatasi resesi global dan krisis keuangan. Yang mana seperti yang bisa Anda saksikan, untuk bank sentral ini khususnya negara maju harus mengingat dari efek limpahan lintas batas dari pengetatan moneter, kemudian bank sentral negara berkembang juga harus memperkuat peraturan dari sisi makroprudensial dan membangun cadangan devisa. Sementara untuk otoritas fiskal, hati-hati dalam mengkalibrasi penarikan dukungan fiskal sambil tetap memastikan konsistensi dengan tujuan kebijakan moneter dan menerapkan rencana fiskal jangka menengah yang kredibel serta memberikan bantuan kepada rumah tangga yang rentan. Sementara untuk membuat kebijakan ekonomi bergabung dalam melawan inflasi, terutama dengan mengambil langkah-langkah kuat untuk meningkatkan pasokan global. Itu dia pemirsa update terkait dengan data-data dan kondisi terkini di Indonesia dan beberapa lonjakan inflasi yang dialami oleh sejumlah negara di dunia. Baik, tapi jangan beranjak dari tempat Anda, nanti di segmen berikutnya kami akan hadir dengan narasumber bersama dengan Bapak Dodi Arifianto. Beliau adalah pengamat perbankan dari Binus University di segmen berikutnya dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan untuk membahas tema kita hari ini, resesi global dan krisis keuangan mengancam di tahun 2023 mendatang, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Dodi Arifianto. Beliau adalah pengamat perbankan dari Binus University. Selamat pagi, Pak Dodi. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Pak. Ya, alhamdulillah, sama-sama. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik statement dari Bank Dunia begitu yang sudah memberikan warning kembali ada potensi dari resesi global, kemudian krisis keuangan begitu ya, khususnya di negara-negara berkembang di tahun depan. Kalau kita review terlebih dahulu, sebenarnya bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional saat ini? Apakah memang masih cukup kuat dalam menghadapi tantangan ke depan, Pak Dodi? Ya. Oke, mungkin sebelum ke sana kita review dulu kondisi ekonomi makro eksternalnya ya. Ya. Ini semua sebenarnya tahun lalu itu proyeksi institusi global seperti IMF, Bank Dunia itu cukup bagus ya, cukup optimis untuk tahun 2022. Tapi itu semuanya berubah sejak terjadi perang di Ukraina. Perang di Ukraina ini memberikan dampak disrupsi terhadap rantai produksi global. Yang kita tahu bersama bagaimana harga-harga komoditas, pangan, energi, ya itu naik lebih dari 100%. Sehingga banyak negara termasuk Indonesia harus menaikkan harga BBM. Kalau harga BBM naik itu rentetannya sangat panjang sekali. Sekarang semua sektor usaha, sektor ekonomi di dunia itu pasti ada komponen bahan bakar. Kalau harga bahan bakar naik, otomatis harga-harga akan naik. Itu. Sehingga kita lihat sekarang inflasi menjadi ancaman di tahun 2022 bahkan mungkin 2023 karena tidak ada yang tahu kapan akan berakhir perang ini. Betul. Itu isunya. Jadi sekarang kita bicara inflasi yang di-trigger karena disrupsi rantai supply global. Nah, sepanjang itu masih ada, maka kita akan terus mengalami masalah itu. Dan sekarang dampaknya sudah mulai terasa, ya. China, terus negara-negara di Eropa itu sudah turun semua konsumsinya, orang harga komoditas naik, harga energi bagi rumah tangga di sana, apalagi ini sudah mau memasuki musim dingin. Oke. Jelas berat, jadi itu yang kita hadapi di situasi eksternal ya, seperti itu. Ya, lantas bagaimana dengan domestiknya? Ya, kalau domestiknya
kita tahu bersama kemarin di awal September ya pemerintah kan melepaskan subsidi ya, mengurangi subsidi sehingga harga-harga BBM naik. Kalau kita pukul rata kira-kira 30%-an. Oke. Ya. Solar yang paling dikit naiknya, Pertalite paling tinggi ya. Seperti itu. Sebenarnya itu pun masih disubsidi. Jadi harganya masih kurang lebih 30-40% di bawah harga global, apalagi solar ya. Seperti itu. Jadi ya kita khawatir kalau ini masih berkepanjangan, mungkin ada lagi jilid yang selanjutnya. Yang kemarin itu kenaikan sebesar itu saya prediksi akan menimbulkan inflasi hingga 2%. Jadi sekarang kan inflasi kita per Agustus kan 4,7 ya year on year. Oke. Year to date-nya 3,6. Yes. Ya. Mungkin tahun 2022 ini mungkin 6% lebih. Oke. Seperti itu. Kalau inflasi naik, maka BI rate pasti harus naik. Ya kan tugasnya BI kan memang untuk menggempur inflasi kan. Betul. Seperti itu sehingga ya apa toolsnya ya ke BI rate. Sehingga BI rate yang sekarang 3,75 rasanya nggak memadai itu nanti kalau benar-benar. Tapi itu nanti ya. Saya kira kan next-nya nanti di bulan Oktober ini pertengahan ya, pertengahan ya. Atau mungkin ya BI akan bersidang. Betul, dan Agustus ini juga ada rapat Dewan Gubernur begitu yang akan dilakukan. Ya, kemarin kan sudah naik. Ya, apakah juga ada potensinya naik dalam waktu dekat ini atau tadi seperti Anda katakan peluangnya di Oktober? Saya kira akan dinaikkan dalam rapat-rapat yang rutin ya. Kan BI itu melakukan schedule rapat kebijakan moneternya ya. RDG BI-nya itu biasanya untuk BI ini sudah terschedule dalam setahun kapan saja tanggal-tanggalnya sudah ada. Iya. Sebulan sekali lah seperti itu. September saya lupa mungkin mestinya mungkin minggu depan bisa terjadi ya. Atau mungkin Oktober. Ya saya kira itu akan naik karena biasanya kalau ini jelas inflasi 2% ya. Itu saya kira paling lambat nanti semua pass-through itu sebelum akhir tahun itu sudah pass-through semua itu. Oke. Itu dia ya, potensinya masih ada peluang apakah nanti RDG di bulan September ini atau tidak begitu. Tapi bagaimana dengan warning yang sudah disampaikan World Bank begitu ya, Bank Dunia terhadap kondisi di tahun 2023 mendatang. Anda cukup sependapat atau bagaimana ini Pak Dodi? Kalau soal resesi global saya sependapat ya. Sekarang saya sudah terjadi ya. Bagaimana China sudah slow down, Jerman, Inggris, ya, tinggal Amerika nih, ya. Tapi Amerika kalau naik nanti Fed rate-nya dia akan slow. Seperti itu. Negara-negara emerging market bahkan sudah ada yang rontok, ya. Kita lihat Sri Lanka, ya. Tadi yang Mas sebutkan negara-negara yang tadi naikkan policy rate yang gila-gilaan seperti itu, ya. Itu jelas dalam bahaya, ya. Jadi resesi global saya sependapat. Tapi kalau krisis, nah krisis ini semuanya kalau saya melihat geopolitik nih Mas. Jadi kita melihat suatu fenomena yang cukup menarik dan sekaligus menakutkan ya. Peta geopolitik ini jadi unpredictable Mas. Ya. Jadi tidak ada yang memperkirakan Rusia berani melakukan bold move seperti ini. Ya. Dan di luar dugaan ya, Ukraina bisa bertahan. Ya. Kita pikir dalam hitungan bulan bertepuk lutut itu ternyata berhasil. Ya itu perang proksi itu. Nah bahayanya kalau perang proksi seperti ini bisa bereskalasi. Ya kita tahu bersama kan itu bisa bertahan kan karena di backing habis-habisan sama sekutu kan seperti itu ya. Ya. Nah ini kalau kayak begini ini bisa membesar. Ya, kita nggak tahu nih. Saya bukan pengamat politik ya. Jadi bagaimana end game dari ini. Tapi kita punya nanti ada isu yang serupa di Taiwan. Nah ini yang kalau ada terjadi yang seperti tadi itu bisa krisis dunia. Tapi semasa ini bisa kita konten ya, karena retoriknya dari Putin ini saya juga nggak tahu gimana menerjemahkannya. Kadang ingin mengakhiri ya, kalau itu bisa kita akhiri nih perang ini dan berakhir damai, kita bisa manage seperti itu. Baik Pak Dodi. Ya menarik kalau kita cermati. World Bank juga menyatakan dengan adanya kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh banyak bank sentral di dunia begitu ini berkorelasi ataupun nanti akan berkontribusi terhadap krisis keuangan juga di negara-negara berkembang. Sejauh mana sih korelasi yang cukup kuat begitu dengan kenaikan suku bunga acuan, potensi terjadinya krisis keuangan di negara-negara berkembang dan mungkin juga tidak terbuka negara-negara lainnya, Pak Dodi? Ya, memang
Jadi kalau sekarang kita bicara situasinya sekarang kan inflasioner. Inflasioner, maka berbagai negara bank sentralnya akan menaikkan suku bunga. Itu peralatan standar ya dalam ekonomi makro untuk mengatasi inflasi. Kalau suku bunganya naik ya, maka aktivitas ekonomi akan rontok. Ya, kan suku bunga naik, biaya cicilan akan naik. Beberapa perusahaan, mungkin banyak perusahaan akan susah bayar itu dan akhirnya bangkrut. Ya, begitu mereka bangkrut, maka ekonomi rontok. Nah, ini terjadi pada beberapa negara yang kita tahu, salah satu yang sudah makan korban ya Sri Lanka, ya seperti itu. Nah, yang lainnya adalah ini kenaikan harga domestik, harga BBM, harga energi. Itu dia. Seberapa lama? Karena gini, harga energi BBM terutama itu politik di banyak negara, Mas, bukan hanya Indonesia. Jadi banyak negara itu mensubsidi BBM-nya karena itu istilahnya komoditas sejuta umat ya. Jadi dijagain. Seberapa lama mereka bisa bertahan, karena itu defisit kan akibatnya kan, fiskalnya kan. Defisit berarti akumulasi utang. Utang akumulasi utangnya itu bisa meledak jadi krisis utang. Nah, itu bisa picu ya. Tapi saat ini saya ngelihat ya, ada beberapa negara, tapi ya kita bicara itu isolated lah. Kita bukan bicara negara-negara besar itu ya. Kalau kita bicara ini, kalau krisis global itu, Mas, itu triggernya dari negara-negara maju atau negara berkembang yang besar. Ya. Baik. Nah, lantas kita lihat bagaimana strategi yang harus diterapkan. Mengingat tahun depan juga menjadi batas akhir kita kan. Tahun depan itu defisit APBN kita terhadap PDB sudah diwajibkan lagi kembali di bawah 3% begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Dodi. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dodi Arifianto, pengamat perbankan dari Benus University. Ya Pak Dodi, kalau kita cermati tadi memang banyak sekali akhirnya penyesuaian ataupun respon yang dilakukan Bank Sentral untuk mengantisipasi lonjakan inflasi pun sudah dilakukan termasuk di Indonesia. Anda melihat potensinya bagaimana dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, tadi ditambah dengan kenaikan harga BBM yang ini juga multiplier efeknya juga sudah bisa diperkirakan meskipun nampaknya ini sudah mulai memberatkan juga di sebagian masyarakat begitu. Anda melihat bagaimana dengan tahun 2023 mendatang di mana APBN kita juga akan kembali lagi kepada batasan defisit di bawah 3%. Jadi kita harus mengakui ini situasi berat, ya. Indonesia menghadapi tantangan global yang luar biasa besar, ya. Mungkin ini terbesar setelah 2008 ya. Jadi kita ngelihat sekarang itu ada geopolitiknya itu yang saya serem ya, seperti itu, ya. Itu udah menimbulkan inflasi dan dunia mungkin akan terjerumus ke dalam namanya stagflasi, Mas. Jadi resesi plus inflasi, sudah pertumbuhan ekonominya nggak ada ya, nggak tumbuh, inflasinya tinggi lagi, namanya stagflasi. Nah, bagaimana Indonesia? Sejauh ini saya optimis untuk Indonesia, maksudnya bukan optimis perform ya, tapi resilient. Resilient itu apa? Memiliki daya tahan. Kenapa? Pertama, fundamental ekonomi kita sound. Kita mau lihat dari mana? Cadangan devisa. Kita mau lihat dari utang, rasio utang. Rasio utang pemerintah masih sekitar 35% ya, seperti itu terhadap PDB. Rasio utang swasta atau total ya, rasio utang luar negeri juga bisa dijaga masih di bawah 40% ya. Defisit fiskal kita prudent di bawah sekitar 3%. Batas oleh undang-undang itu 5%. Seperti itu bagus, itu menandakan konservatif ya. Nah, sekarang itu satu fundamental kita sound ya, perbankannya sound ya, permodalannya tinggi di atas 20% ya, terus NPL-nya bisa dijaga sekitar 3% ya, terus nilai tukar kita lihat juga cukup stabil ya, inflasi stabil seperti itu. Ya naik jelas, tapi tidak seperti yang dibandingkan negara-negara yang disebut tadi yang ada di gambar itu ya. Sekarang tren inflasi di dunia masih belum segitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita memiliki ini banyak amunisi, Mas. Jadi Indonesia ini masih memiliki ruang kebijakan yang cukup besar. Namanya counter cyclical policy. Ya, jika diperlukan, ingat
BI rate kita ini adalah terendah sepanjang sejarah, Mas. Nggak Yes. pernah ada dalam sejarah Indonesia itu sebesar 3,75. Hmm. Ya, bisa dipertahankan single digit bagi negara Indonesia, pelaku ekonominya itu terhitung rendah. Ya, jadi katakanlah amit-amit bisa naik ya ke 7-8% sekalipun seperti itu juga masih terhitung rendah. Ya, Oke. itu satu. Jadi BI rate masih punya ruangan, walaupun mungkin apakah akan dipakai atau tidak tentu saja itu adalah call-nya BI ya. Yes. Seperti itu. Kedua, fiskal oke 3%. Jika rasio utang kita juga 30-an something, 35%. Jadi kita masih bisa expand itu menjadi defisit 6% atau lebih. Kita pernah lakukan itu di tahun 2020 untuk menghadapi COVID. Yes. Defisit fiskal kita mencapai 6,2%. Ya, dimungkinkan. Jadi kalau situasinya emergency, darurat, nanti situasi darurat kita akan tahu bersama krisis keuangan terjadi. Ya, itu kita akan tahu bersama, nggak akan ada perdebatan ya. Seperti COVID, saya rasa nggak ada yang berani mengatakan kita nggak dalam ancaman untuk COVID nyata. Ya, nanti pun kalau krisis kita akan melihat, maka kita akan tahu. Pada saat itu pemerintah tentu akan mempersiapkan. Tadi Bank Dunia kan sudah menunjukkan. Pemerintah tolong bersiap-siap ya. Jadi jangan dilaksanakan siap-siap, disiapin aja, ditaruh di meja. Jadi ketika benar-benar dilaksanakan, dilakukan, dikeluarkan senjatanya. Nah apa? Siapkan. Yang perlu dijaga adalah mereka-mereka yang berada di menengah ke bawah. Bagaimana dijaga daya belinya supaya kondisi politik itu kondusif. Oke. Ya jangan sampai sosial politik bergejolak gara-gara yang di bawah nggak bisa makan. Ya. Jadi subsidi itu harus dijaga, ketersediaan pangan dijaga. Nah itu yang sudah dibuktikan kan pada saat COVID kan, kita pertumbuhan ekonomi kita jatuh ya karena restriksi lockdown ya seperti itu. Nah ini pun juga bisa diberlakukan nanti kalau memang ada situasinya. Ya kita bisa lakukan dengan melakukan subsidi, nggak tahu apa nanti nama kebijakannya. Istilahnya pemerintah akan bawa nih kalau memang diperlukan APBN lebih tembus ya dari 5%, pemerintah akan bawa, tentu saja dia akan bawa rencana-rencana apa digunakan untuk apa ya, untuk cover sosial ya seperti itu. Ya, dimintakan persetujuan sama DPR. Betul, tapi tahun depan ini juga kan bisa menjadi suhu akan sedikit hangat lagi begitu. Bagaimana melihat tahun depan ini tahun politik juga? Iya. Ya betul, 2024 kita pilpres ya sama pemilu. Ya 2023 ya kita ancang-ancang seperti biasa lah itu. Tapi kita perlu ingat nih Mas, kita sudah 5 kali pemilu demokratis ya. Dari tahun 99, 2004, 2009, 2013, ya. Terusnya sampai 2019. Jadi udah 5 kali. Oke, kita ngeliat agak bising ya, kadang-kadang tensinya agak panas ya seperti itu. Tapi kita nggak lihat ini menjurus ke sesuatu ya, beda di negara-negara lain ya, sampai demo ya. Bahkan ya kita istilahnya ini kita bisa terima lah. Kita kalau bayangkan di Amerika Serikat aja sampai kayak begitu. Ya. Istana White House-nya dikepung kayak begitu kan sama pendukung yang satunya. Bayangkan itu negara seperti Amerika. Kita justru bisa ngelihat ini kita justru di atasnya mereka ya. Kalau kita lihat kedewasaan. Kalau soal panas kayak gitu saya rasa sih itu bagian dinamika ya. Kalau saya lihat market sudah menerima itu ya. Jadi sudah mengapresiasi. Nggak pernah ada turbulensi besar ketika kita ketika kita melakukan pilpres, pemilu ya, Mas bisa cek di tahun 2019, 2014 ya, silakan dicek bagaimana IHSG, bagaimana rupiah ya. Ya ada riak-riak tapi nggak sampai turbulence seperti itu. Oke. Berarti dia optimisme masih tetap terjaga begitu untuk perekonomian Indonesia ya, terutama tadi resiliensi yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan mungkin makroprudensial baik dari sisi fiskal maupun moneter. Pak Dodi, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Sama-sama. Terima kasih banyak dan salam sehat Pak Dodi, terima kasih.